Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nasional Akbar Akramakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para jamaah yang beribadah salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sebelum kita ikuti rangkaian ibadah salat Jumat, perlu kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dimohon kepada para jamaah untuk mengisi shaf terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak Jumat yang lalu sebesar 22.523.300 rupiah. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibuka pendaftaran Lembaga Kajian Islam dan Al-Quran Masjid Nasional Akbar Surabaya dengan program kajian Al-Quran tingkat dasar, tahsin bacaan Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Pendaftaran bisa melalui kantor UPT Masjid Al-Akbar Surabaya. Selanjutnya dibuka pula pendaftaran peserta didik baru untuk MI dan MTS Masjid Al-Akbar Surabaya untuk tahun pelajaran 2023-2024 dengan program kelas internasional dan tahfidz. Bagi yang berminat bisa menghubungi kantor sekretariat MI dan MTS Masjid Al-Akbar Surabaya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 21 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2023 Miladiah, yang bertindak sebagai khotib Jumat pada siang hari ini Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG, dengan tema Bergembirilah dengan Keputusan Allah. Sedangkan imam salat Jumat hari ini adalah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Syarifuddin dan Bilal Ustadz Tobib Dzikrul Hasan SAI. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul
bergembiralah dengan keputusan Allah. Topik itu saya pilih sebab hanya sebagian kecil saja manusia yang bisa menerima kenyataan di luar kehendaknya. Sebagai pijakan, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 191. Ayat ini menjelaskan termasuk di antara tanda orang yang beriman dan cerdas adalah orang yang selalu berpikir, merenungkan, menghayati apa saja yang terjadi di alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada dirinya sendiri, yang menyangkut ekonomi, menyangkut karir, menyangkut rumah tangga, menyangkut kesehatan dan sebagainya. Orang yang beriman dan cerdas setelah berpikir dan menghayati apa yang terjadi itu kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu di jagat raya ini yang sia-sia tanpa tujuan mulia. Subhanak, Maha suci Engkau. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma adalah pasangan yang paling miskin di antara menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini miskin, tetapi luar biasa kekayaannya dalam ilmu pengetahuan. Mereka tidak pernah mengeluh tentang kemiskinannya, apalagi bercerita tentang kemiskinannya kepada orang. Hadirin, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah dan bertanya, "Mana cucu saya?" Dijawab Fatimah, sedang ikut ayahnya ke rumah orang Yahudi. Untuk apa? Supaya ketika Nabi kemari tidak mengganggu Nabi dan apalagi merengek-rengek minta sesuatu. Kata Nabi, kalau begitu saya menyusul ke sana. Ketika sampai di rumah orang Yahudi, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cucu Nabi itu sedang berlari-lari dengan membawa sebutir kurma, sisa rontokan panen pemiliknya. Oleh Rasulullah, ayo segera pulang, mumpung matahari belum panas. Dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iya sebentar lagi kita pulang, tetapi izinkan saya mencari kurma-kurma yang lain, barangkali ada yang rontok untuk oleh-oleh istri saya. Kemudian mereka pulang bersama-sama. Hadirin sekalian, dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu an bercerita yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dulu ada wanita yang berbadan kekar, kulitnya hitam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inni asra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li." Wahai Rasulullah,
saya ini sering kejang-kejang. Dan ketika kejang, tidak sadar auratku terbuka. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah sehingga saya disembuhkan dari penyakit ini. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit itu. Terimalah penyakit itu. Dan kamu nanti masuk surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaka. Tapi kalau kamu memang mengendaki doa kesembuhan, akan saya doakan kamu sembuh. Apa kata wanita tua yang namanya Ummu Zufar ini? Wahai Rasulullah, saya memilih surga bukan kesembuhan. Cuma saya minta satu saja ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah agar supaya ketika aku nanti kejang-kejang, auratku tidak terbuka. Hadirin, karena pilihannya itu, Rasulullah mendoakan, dan setiap kali ada gejala-gejala epilepsi, dia lari ke Masjidil Haram, berpegang pada penutup Ka'bah itu, berpegang pada penutup Ka'bah supaya tidak terjatuh. Kata Atha bin Abi Rabbah yang menirukan perkataan Ibnu Abbas, ini adalah wanita surga yang masih berjalan-jalan di sekitar kita. Hadirin yang sangat saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi, terimalah apa saja yang diputuskan Allah. Hadirin, tugas kita itu hanya dua dalam hidup ini. Satu, berusahalah, bekerjalah keras untuk merubah keadaan. Dan berdoalah siang dan malam. Setelah itu apa yang terjadi dan diberikan Allah, terimalah dengan senang hati. Perlu diketahui sekali lagi, Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan. Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan tentang apa saja. Dan segala sesuatu yang diputuskan Allah itu berdasarkan pertimbangan Allah, berdasarkan kasih-Nya. Berdasarkan kasih-Nya. Bisa saja kasih Allah itu tidak bisa kita pahami. Baru 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun baru kita tahu, oh ini toh maksudnya Allah membuat takdir itu. Atau bisa saja tidak dijelaskan selama hidupnya, nunggu di surga Allah menjelaskan apa yang diputuskan pada masa hidupnya itu, dan kemudian kita bersenang-senang dengan apa yang diberikan Allah. Bergembiralah, sebab gembira itu semakin membuat kita sehat. Bergembiralah, dan ketika kita bergembira dengan keputusan Allah itu, Allah juga bergembira senang melihat wajah kita. Akhirnya, hadirin, saya mengajak semuanya merenungkan, memikirkan, menghayati, dan sering-sering mengucapkan ujung surat Ali Imran ayat 91. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, Engkau tidak pernah membuat sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Wahai Allah, bantulah kami untuk selalu memuji-Mu dalam keadaan senang dan tidak senang. Wahai Allah, maafkan kami yang sering bodoh menafsirkan keputusan-Mu. Wahai Allah, jangan Kau siksa kami karena kebodohan dan buruk sangka kami kepadamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh
wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, berikan kami segala sesuatu yang baik yang pernah diminta oleh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, jauhkan kami dari segala hal yang Rasulmu pernah meminta untuk dijauhkannya. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana rusyda. Jadikan seluruh apapun yang terjadi pada kami adalah takdir yang terbaik bagi kami. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Wahai Allah, kuatkan iman kami, kuatkan iman pasangan hidup kami, kuatkan anak-anak kami. Waj'alna minal ladzina yaquluna khina yusbihu wa yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wahai Allah, jadikan kami orang-orang yang setiap pagi bersumpah, tiap sore bersumpah. Wahai Allah, raditu billahi rabba, kami senang menyembahmu. Kami senang menerima apapun keputusanmu. Wabil islami dina, jadikan kami orang-orang yang senang menjadikan Islam sebagai roh hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, jadikan kami orang yang senang, ikhlas ridho, mewarnai hidup kami dengan akhlak Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.